Sebenarnya Nah, terinspirasi ya betul. hahaha itu dari sebenarnya basic. Kalau ketika kita lagi chatting, kalau kita mau Ya. ketawa, kita teks hahaha. Tapi terkadang kita nih lagi pas lagi kita chatting, kita nggak ketawa gitu loh. Sebenarnya kita nggak Jadi ketawa. bener banget. Jadi bisa dibilang sebuah metafor. Hai geng, hello hello. Berjumpa lagi bersama aku di acara Orasi Obrolan Inspiratif. Nah oke, jadi mungkin banyak seniman yang dari masa kecil tuh udah seneng gambar gitu ya geng. Nah, tapi eh, belum tentu dia eksis nih. Nah, kalau yang satu ini dari jadi pembicara kita satu ini itu sudah eksis dari sekarang dan usianya masih muda belia. Wow, oke. Jadi kita hari ini bakal ngobrol sama Naufal Afshar. Yeay. Oke. Hai hai. Halo, halo. Halo. Mungkin ini kameranya agak diturunin dikit nih. Oke. Terlalu ini ya. Nah, Iya, terlalu tinggi. udah, oke? Udah. Agak turun dikit lagi. Oke. Agak ketutupan komen soalnya. Tutupan komen ya. Segini udah oke? Agak naik dikit lagi ke Naufal. Lagi. Ini ya. Jadi biar kepalanya agak kelihatan. Oh, oke. Nah, oke. Sip, sip, sip. Aku ada mundur aja. Bentar. Oke, gini ya. Oke, boleh, boleh. Bentar. Oke. Nah, oke ya. Oke. Hai Kak, apa kabar? Baik, baik, baik. Apa kabar? Baik ya. Ini lagi di mana nih? Ini aku lagi di studio aku, sekaligus tempat tinggal aku juga. Jadi aku bangun pagi, aku terus melukis. Wow. Jadi studio sama tempat tinggal jadi satu ya, Kak Noval ya? Iya, langsung gabung. Jadi kayak kan karena namanya seniman kan somehow ideas tuh datang tuh kayak bisa dibilang kayak ilham ya. Bisa jam 2 pagi, bisa bisa malam banget, bisa pagi. Jadi benar-benar yang dimana harus get inspired every time. Gitu sih. Wow. Oke. Oke, wow. Ini pada penasaran nih, Kak Noval. Kan ini lagi PSBB. Nah, gimana sih kesehariannya Kak Noval sekarang? Oke, ini menarik banget. Banyak kan awal-awal PSBB, awal-awal karantin, banyak orang yang dimana cukup pusing ya, dimana nggak biasa dengan konsep bekerja di rumah. Nah, karena aku seniman, aku bekerja di rumah setiap hari di studio. Jadi dalam PSBB ini jadi lebih produktif. Jadi produktivitasnya itu bisa dibilang nambah 2-3 kali ya. Jadi kayak bener-bener yang inspired every time. Jadi bener-bener ya karena nggak bisa keluar juga, jadi bener-bener make work. Terus juga kadang-kadang nyari inspirasi through online. Jadi bener-bener yang bener-bener sangat produktif seperti itu. Wow, jadi di PSBB ini justru jadi tambah produktif dan karya-karyanya pasti tambah banyak ya, Kak Noval ya? Iya, tambah banyak sih sebenarnya sih. Jadi karena bisa dibilang banyak sebenarnya inspirasi itu banyak banget ya. Kalau kita peka Ya. untuk mencari inspirasi, sebenarnya konsep di mana PSBB ini, Corona ini, COVID-19 ini, pandemik ini juga bisa membuahkan sesuatu yang positif, yaitu bisa dibilang kita as seniman bisa mendapatkan banyak ide gitu loh dari pandemik ini. Jadi ya makanya digunakan sebagai waktu yang sangat-sangat produktif gitu. Wow, oke. Jadi justru kesempatan ini adalah menggali ide dari seorang Naval Afshar menjadi sebuah karya, betul ya? Iya, bener banget, bener banget, bener banget. Jadi kayak ya itulah bener-bener yang kayak keep inspired every time dan keep Ya. productive every time gitu. Oke. Nah, kemarin banyak yang nanya juga nih, Kak Noval. Kan Kak Noval ini adalah seniman muda belia yang sudah sampai kancahnya itu sampai kancah internasional gitu. Nah,
dalam karya-karyanya itu punya keunikan sendiri. Nah, sebenarnya siapa atau hal apa sih yang menginspirasi seorang Naufal Afshar? Oke. Um, Sebenarnya banyak banget ya yang menginspirasiku itu sebenarnya based by very basic keseharian as a activity. Jadi kayak bisa dibilang dari human psychology, bisa dibilang juga environment, yang dimana di Indonesia sendiri ini banyak sekali yang membuat aku inspirasi. Contohnya bisa dibilang kayak ngomongin tentang bagaimana kita as manusia itu terkadang lupa nih, lupa akan humor gitu loh. Karena kan terkadang nih humor itu kan kita pikir kayak something sepele. Padahal nih, bayangin gak sih kalau misalnya di dunia ini nggak ada humor, nggak ada sesuatu yang lucu, kita bisa depresi gitu loh. Dan di Indonesia ini banyak banget nih humor-humornya gitu loh. Sesuatu yang lucu, yang dimana terkadang kita miss about it gitu loh. Nah dari situlah aku mencoba untuk mengambil sesuatu yang remeh-temeh itu menjadi sesuatu yang very commentary, very satirical gitu loh. Jadi kayak bisa dibilang kalau kita perhatiin nggak semua orang ketawa gara-gara lucu. Terkadang kita ketawa karena kadang-kadang nih kita di rumah nih stres banget nih ya. Contohnya nih lagi PSBB gini nih, kita saking udah stres nih, kita ketawa sendiri gitu loh. Terus terkadang ada ngetawain orang lain, ngetawain, ditertawakan. Jadi banyak banget bisa dibilang yang menginspirasi aku dari very basic human activity, bisa dibilang civilization, dan juga political things gitu sih sebenarnya. Oh, oke. Wow, menarik. Jadi, memang kemarin waktu kita post di Instagram, terus ada, wah ini si pelukis haha nih, gitu. Jadi, memang sudah terkenal trademarknya haha, gitu. Sama ini Kak Naufal, tadi ada yang komen, Kak Naufal duduknya kayaknya kejauhan nih, jadi suaranya Kejauhan ya? kecil dari Valentino Sip. Iya. Nah, oke. Oke, sip. Udah jelas. Sip, udah ya. Oke, jadi sebenarnya apa sih Kak Naufal yang mendasari HH ini sendiri gitu? Ini kan seri yang pertama kali karyanya Kak Naufal ya? Iya. Tadi ada yang bilang suaraku kedengeran nggak? Sudah jelas kok. Kedengeran ya. Oke, tadi yang sebenarnya aku ini bisa dibilang banyak orang yang bisa dibilang memanggil aku sebagai pelukis tawa. Nah, sebenarnya terinspirasi hahaha itu dari sebenarnya basic. Kalau ketika kita lagi chatting, kalau kita mau ketawa, kita teks hahaha. Tapi terkadang kita nih pas lagi kita chatting, kita nggak ketawa. Gitu. Sebenarnya kita nggak ketawa. Bener banget. Jadi bisa dibilang sebuah metafor, bisa dibilang artificial. Dimana kalau kita lihat nggak semua hahaha itu, ketawa itu terbentuk dari sesuatu yang lucu. Jadi bisa dibilang yang tadi aku bilang, terkadang nih ada ketawa-ketawa yang dibuat atau yang bisa dibilang terlahir dari sesuatu yang di luar humor. Contohnya kita ditertawain, berarti ejekan dong. Terus kedua adalah kita tertawa karena keadaan sosial. Ngelihat what's happening around, yang dimana udah mumet banget, yang akhirnya ketawa adalah salah satu solusi untuk kita nggak stres gitu. Jadi banyak banget nih level-levelnya nih. Nah, yang menariknya lagi, ketawa itu related sama humor. Nah, tapi nggak semua humor itu memproduksi ketawa, again. Karena humor itu nggak universal. Bisa dibilang Indonesia humor sama katakanlah British humor is very different gitu, karena kan cultural gap-nya juga beda gitu loh. Nah, tapi semua orang experiencing laughter, ketawa. Jadi makanya aku menggunakan ketawa itu sebagai sebuah platform untuk mengkritisize atau bisa dibilang satiring the whole social issue. Jadi gitu sih sebenarnya konsep hahaha itu gitu. Wow, oke. Jadi konsepnya Tata tuh dalam banget ya. As a seniman, jadi Kak Naufal ini ternyata memikirkan lebih dalam lagi. Ini karya aku nih mau berbicara apa sebenarnya? Yes, bener banget sih. Jadi sesuatu mungkin yang simple,
Tapi again, simplicity itu very deep loh. Kalau katakanlah, kalau kita lihat nih ngomongin tentang desain katakanlah desain logo Apple. Kalau kita tahu mungkin, oh it's just an apple, gitu loh, an apple. Tapi ternyata behind that, a lot of kayak apa ya, bisa dibilang philosophy. Dan gak semudah itu gitu loh. Jadi bener-bener yang prosesnya itu bener-bener banyak sekali thinking, considerations, dan bisa dibilang deep meaning behind it. Seperti itu. Iya. Desain prosesnya panjang ya, Kak Noval? Yes, bener banget. Oke, nah kemarin juga banyak penasaran nih, karena banyak hahaha, apakah seorang Noval Afsyar ini orangnya humoris? Yes, I think so. I can say Langsung ketawa tuh barusan. I'm happy person. Juga bisa dibilang I like to jokes around a little bit. Somehow karena udah jangan ngapain sih stres dunia sekarang udah stres banget nih gitu loh. Jadinya let's make something fun a little bit. Jadi gitu sih, aku orangnya cukup sedikit lucu dan happy gitu loh. Wow, nice. Oke, nah selain tadi konsep haha, jadi Kak Noval ini kan sering banget nih kalau dalam karya-karyanya itu kalau tampak samping tuh ya, di sini ada gambar mind mappingnya tuh, ada gambar otaknya, pemikiran-pemikiran manusia gitu. Nah, apa sih Kak maksudnya untuk dalam karya itu menampilkan pemikiran manusia dan selalu ibaratnya tuh selalu ada gambar otaknya dengan berbagai macam pemikiran. Ya, ini menarik sekali karena nyambung dengan human psychology, di mana human is very complex gitu. Each individual person tuh has its different thinking. Jadi katakanlah aku dengan teman-teman yang lain tuh punya otak masing-masing gitu loh. Bagaimana kita berpikir terhadap sesuatu gitu loh. Dan makanya aku membuat satu karya The Brain Series di mana aku mencoba untuk depict katakanlah satu profesi atau satu tokoh di mana apa sih yang mereka pikirkan. Katakanlah contohnya kemarin aku baru membuat karya seni painting seorang dokter di mana apa sih yang dipikirkan dokter saat ini gitu loh. Dan itu aku sebelum membuat itu based by research. Jadi kayak aku ngobrol katakanlah sama beberapa dokter, terus juga akhirnya mencoba untuk merepresentasikan si pemikiran dokter-dokter ini. Terus sebelumnya aku pernah membuat salah satu The Brain Series tentang seorang ibu rumah tangga gitu loh. Apa sih yang ada di pikiran seorang ibu rumah tangga itu? Oh ternyata seorang ibu rumah tangga itu is very powerful creature gitu, human being gitu loh, dimana dia nggak pernah bisa istirahat kerja 24 jam. Dan itulah di situ bagaimana si Brain Series itu mewakili salah satu profesi itu atau si tokoh tersebut. Jadi seperti itu. Wow, dalam sekali loh. Jadi karya-karyanya ini selalu sebenarnya Kak Noval ini ya hebatnya adalah seorang seniman, kemudian tadi adalah seorang researcher, riset karena riset dulu, kemudian mungkin seorang psikolog karena mengerti tentang pemikiran-pemikiran manusia. Jadi kombinasi dari berbagai bidang ya Kak Noval. Iya, karena apa ya, aku suka mengobservasi orang, terus juga terkadang aku juga suka bisa bilang belajar, baca tentang psikologi karena bisa dibilang art and psychology is very related bond, dimana somehow nih orang-orang terkadang nih karya-karya yang baik, karya-karya yang bagus adalah terlahir dari sebuah kejujuran dari seniman itu sendiri gitu loh. Jadi bisa dibilang terkadang ide-ide yang terlahir yang baik adalah yang benar-benar di-experience dari seorang senimannya dan dia tidak mencoba untuk pretending about this person gitu loh. Jadi kayak itulah yang bisa dibilang seniman itu bisa mengartikulasikan idenya menjadi sebuah katakanlah bahasa visual yang bisa terrelate dan terrepresentasikan to the masses gitu loh. Iya. Wow, oke. Jadi kalau tadi Kak Noval bilang berarti harus jujur ya? Yes. Yes, oke. Nah, ini barusan ada komen yang menarik Kak Noval. Tadi sebenarnya ini akan ada pertanyaanku di tengah-tengah. Cuman ini tadi ada pertanyaan, karena berhubung Kak Noval lagi ngomongin ide ya. Ini dari, mungkin ini Stephen Valentino. Singkatannya STVN Valentino.
nanyanya Ya, gini nih, kalau ke Noval tuh cari idenya dari mana sih? oke. Cari ide dari mana? Itu menarik karena ide itu ada di mana-mana. Tapi bagaimana Hmm. kita it's the way how you capture, how you kind of bisa dibilang aware about the ideas itself. Jadi Ya. bagaimana karena Hmm. ide itu seperti debu-debu yang berterbangan gitu loh. Dan bagaimana kita bisa mengartikulasikan, mencoba untuk mendapatkan ide itu dan memproses in our brain dan mencoba untuk Mhm. mempresentasikan ke bahasa visual. Kalau aku sendiri Ya. mencari idenya adalah dengan cara pertama kalau misalnya lagi PSBB gini, look around what's happening around you gitu loh. Oh ternyata sekarang Hmm. lagi namanya COVID-19. What's happening di Ya. COVID-19 gitu loh. Dimana sekarang orang sekarang pada stres kerja di rumah Ya. dan dimana kebiasaan-kebiasaan dulu itu berubah. Sekarang kita hidup Betul. dengan konsep new normal. Jadi kita bisa dibilang Ya. kayak oh ternyata nih normal life yang dulu itu shifted into something that it's Mhm. now becoming your new normal. Dari situlah aku mencoba untuk Ya. mencari riset tentang itu, baca berita, Mhm. nonton YouTube, nonton Mhm. film, bla 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 bla. Nah dari situlah aku mencoba untuk memapping sendiri uh, visualnya seperti apa gitu loh. Dan katakanlah Ya. kalau misalnya mumet, terkadang nih teman-teman anak-anak kreatif suka mumet nih idenya, duh gimana nih nggak nemu-nemu. Iya, Coba iya. deh something yang Stuck. bisa trigger your ideas gitu loh. Kayak karena kalau aku yang men-trigger ideas itu nonton film, terus main game, Oke. terkadang bisa bisa dibilang baca or just Mhm. watch Netflix. I don't know, a lot of things going on there gitu loh. Iya. Oke, oke. Jadi tadi sudah terjawab ya dari Stefan Valentino. Jadi cari ide itu bisa dari mana aja. Kalau ke novel, mau nonton film, mau baca buku, mau through music, itu juga semuanya bisa jadi inspirasi. Dan lihat Oh lingkungan yes. sekitar nih. Sekarang lagi ada momen apa gitu ya. Iya harus peka sih sebenarnya sih as seniman tuh. Oke. Oke, wow, nice idea. Harus peka ya, geng. Oke. Nah, Yes kita harus lanjut ke peka. pertanyaan berikut nih, Kak Noval. Jadi, eh ini kan kemarin kita udah research ya, gitu. Kita mau flashback sedikit ke belakang. Nah, sebenarnya Kak Noval ini sejak kapan sih tertarik dengan dunia seni? Oke, sebenarnya aku mungkin tertarik dari seni itu dari kecil. As a Dari normal kecil. kid, itu kan kita di mana kita waktu kecil itu suka namanya menggambar ya. Tapi some Ya, people just following their passion, some people just like give it away, gitu loh. ya. As a kid, aku suka banget gambar, kayak I never pay attention when my teacher just teach all the lessons, all the blah blah Gurunya blah blah. kesel. I always iya, aku just I kept like drawing every time like on the floor, on the Mhm. table, wah di mana-mana lah gitu loh. Dari situlah ternyata aku tertarik dengan seni tapi dulu seninya seni animasi, manga. Dimana aku ingin Oke. menjadi aku sering buat komik-komik itu, terus aku suka banget nonton animation dan aku ingin menjadi dubber. Nah, belum ada kebayang Mhm. tuh pas SMP, SMA tuh belum ada kebayang gimana I think I want to be an artist gitu loh. Karena I thought like an Ya. artist tuh very absurd, jauh banget gitu loh. Nah, terus Mhm. one time I went to bisa dibilang kayak art course gitu di Jakarta. Mhm. Nah, di sini kayak menariknya adalah kayak fine art karena beda banget namanya art. Jadi art itu luas, Ya. ada graphic design, ada interior design, a Mhm. lot of things. Dan di sini aku belajar tentang art. What is fine? Art is sesuatu yang very fine, dimana yang kayak ngomong tentang kebebasan untuk berkarya. Karena mungkin di desain, teman-teman desain batas-batas prinsipal yang kalian tidak bisa break gitu. Tapi in fine Mhm. art, which is now is contemporary art, you don't have Mhm. to you don't have to think about the boundaries gitu loh. There's no boundaries. Your Ya. limitation is your imagination, which is very cool gitu loh. Mhm. Terus aku ngelihat salah satu pameran Ya. ada satu karya di mana karyanya itu kanter, terus ada gambar satu kecil di tengah cuman garpu. And I was like, what? Karya kayak gini bisa dipajang di museum gitu. Terus it's very Ya. cool. Dimana kayak ternyata menarik ya jadi seniman gitu loh. Ternyata menarik jadi Ya, ya, artist, ya. jadi fine artist. What about I go to art? And then my parent was like, wow, are Mhm. you sure about your choice? Gitu loh. Nah, jadi itu sih Ya. how I started, how I
bisa dibilang start my new discovery of art as my passion gitu. Oke, nah itu waktu kecil, waktu gambar-gambar ini ya, kalau nggak salah sempet mamanya sampai ngelaminating tuh karya-karyanya dijadiin taplak meja, bukan? Iya bener-bener, sampai aku masih ada loh kayak ininya, kayak bisa dibilang dokumen-dokumennya. Jadi my parents tuh suka banget nge-filing, di terus jadi clipping gitu taplak ya? meja gitu. Iya. Wow, oke oke oke. Wow, oke. Nah, sebelum aku lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini ada yang komen, ada yang nanya dari Riches STHD. Kak Noval, kuliah masuk jurusan apa? Wah, ini sebenarnya belum sampai ke situ ya. Cuman boleh sekalian nanti dijawab sama Noval. Kuliah masuk jurusan apa? Jika tidak kuliah, saran jurusan yang cocok untuk seniman atau awal memulai menjadi seniman tuh bagaimana? Dimana karyaku dirobek sama buku. Ya, jadi kayak udah gambar bagus-bagus nih, dirobek, crack gitu loh. Bayangin gak sih, for teman-teman kreatif, kalau misalnya karyanya nih udah dengan dari hati, dari bener-bener intuisi hati, keringet udah bener-bener udah dicurahkan semuanya, dirobek loh. Itu bener-bener down banget. Gila, tapi disitulah aku mencoba untuk kayak ditampar, dimana kayak wake up gitu loh.